Yerusalem atau Al-Quds dalam bahasa Arab adalah salah satu kota tertua di dunia yang masih dihuni hingga kini. Kota ini terletak di kawasan Palestina dan menempati posisi strategis di dataran tinggi pegunungan Judea, antara Laut Tengah dan Laut Mati. Namun, yang membuat Yerusalem begitu sering menjadi sorotan bukan hanya letaknya yang penting, tapi juga statusnya yang masih menjadi sengketa antara Palestina dan Israel. Selama puluhan tahun, Yerusalem menjadi pusat konflik dan perdebatan yang belum berakhir. Baik pihak Israel maupun Palestina sama-sama mengklaim kota ini sebagai bagian dari wilayah kedaulatan mereka. Hingga hari ini, pertanyaan besar masih menggantung. Siapa sebenarnya yang paling berhak atas kota suci ini? Secara administratif dan budaya, Yerusalem terbagi menjadi dua bagian utama, Kota Tua dan Kota Baru. Kota Tua berada di jantung Yerusalem dan dikelilingi oleh tembok kuno yang berusia ribuan tahun. Di dalamnya terdapat situs-situs suci tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Sementara itu, Kota Baru berkembang di sekelilingnya dengan bangunan modern dan pusat pemerintahan. Tidak hanya menjadi kota dengan nilai sejarah yang luar biasa, Yerusalem juga menjadi simbol keyakinan, identitas, dan perjuangan bagi jutaan orang. Itulah sebabnya, setiap inci tanah di kota ini memiliki arti yang mendalam dan tidak mudah untuk dikompromikan. Kota Tua Yerusalem adalah sebuah kawasan kecil yang penuh sejarah, dengan luas hanya sekitar 1 kilometer persegi. Meski kecil, kawasan ini dibagi menjadi 4 kuartal yang syarat makna, yaitu kuartal Yahudi, kuartal Kristen, kuartal Muslim, dan kuartal Armenia. Setiap kuartal mencerminkan jejak budaya dan keagamaan yang telah melekat selama ribuan tahun. Sementara itu, di luar tembok kuno Kota Tua, terbentang kawasan Yerusalem modern yang dikenal sebagai Kota Baru. Area ini berkembang pesat menjadi pusat kehidupan urban dengan gedung-gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, permukiman modern, hingga kawasan bisnis. Kota Baru mencakup wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan Kota Tua dan dihuni oleh mayoritas penduduk Yerusalem saat ini. Yerusalem adalah simpul sejarah dan peradaban dunia. Letaknya yang berada di jalur kuno antara wilayah Levant dan Mesir, serta di persimpangan penting seperti antara Nablus dan Hebron, juga Jericho dan Laut Mediterania, menjadikan Yerusalem sebagai titik temu berbagai bangsa dan budaya sejak zaman dahulu. Karena posisi geografisnya yang sentral ini, Yerusalem kerap menjadi rebutan. Sepanjang sejarahnya, kota ini berkali-kali diserang dan dikuasai oleh berbagai kekuatan. Menariknya, ketika Yerusalem jatuh ke tangan penjajah, wilayah Palestina lainnya biasanya ikut tunduk di bawah kekuasaan tersebut. Tak heran, kota ini dianggap sebagai kunci dari seluruh kawasan. Kota ini dianggap suci oleh 3 agama besar dunia yang berakar dari Nabi Ibrahim, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Di dalam tembok kotanya berdiri tempat-tempat yang dihormati dan dikenang oleh umat dari ketiga agama tersebut. Para arkeolog dan sejarawan percaya bahwa kehidupan manusia di Yerusalem sudah ada sejak zaman perunggu awal, sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Artinya, kota ini telah dihuni dan berkembang sejak ribuan tahun lalu, menjadikannya salah satu kota tertua yang terus bertahan hingga kini. Dengan segala lapisan sejarah, budaya, dan keyakinan yang menyelimuti Yerusalem, tak heran jika kota ini selalu menjadi pusat perhatian dunia, baik di masa lalu maupun hari ini. Yerusalem pertama kali tercatat dalam sumber-sumber kuno sekitar abad ke-19 sebelum Masehi. Sejak saat itu, kota ini mulai memainkan peran penting dalam sejarah Timur Tengah. Sekitar abad ke-11 hingga ke-10 sebelum Masehi, muncul sosok Raja Daud, yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai Nabi Daud. Ia berhasil merebut Yerusalem dan menjadikannya pusat pemerintahan Bani Israel. Di bawah kepemimpinannya,
Yerusalem menjadi pusat kekuasaan yang penting bagi umat Bani Israel. Tak lama setelah Nabi Daud wafat, tampuk kekuasaan berpindah ke putranya, Raja Salomo atau Nabi Sulaiman. Sekitar 40 tahun kemudian, Nabi Sulaiman membangun sebuah struktur monumental yang sangat terkenal, yaitu Bait Suci pertama di Yerusalem, yang menjadi pusat ibadah dan simbol kekuatan spiritual pada masa itu. Namun, masa kejayaan itu tidak berlangsung lama. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, umat Bani Israel mulai mengalami perpecahan. Mereka terpecah menjadi dua golongan besar. Satu menetap di wilayah utara, dan satu lagi di wilayah selatan, dengan Yerusalem tetap menjadi pusat bagi kelompok selatan. Perpecahan ini melemahkan persatuan mereka, sehingga wilayah tersebut menjadi rentan terhadap serangan dari bangsa-bangsa luar. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Yerusalem menghadapi cobaan besar. Kota suci itu terguncang ketika pasukan dari Kekaisaran Asyur, salah satu kekuatan besar dari kawasan Mesopotamia, mulai menaklukkan wilayah-wilayah Bani Israel. Itulah awal dari serangkaian penjajahan dan konflik yang terus membayangi sejarah panjang Yerusalem hingga masa-masa berikutnya. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, nasib Yerusalem kembali berubah secara drastis. Kali ini, Kekaisaran Babilonia muncul sebagai kekuatan baru yang dominan dan berhasil menaklukkan Kekaisaran Asyur sekaligus merebut wilayah Yerusalem. Di bawah kekuasaan Babilonia, kota suci itu mengalami kehancuran yang sangat besar. Bait suci yang dahulu dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai tempat ibadah dan pusat keimanan Bani Israel dihancurkan. Sebagian besar penduduk dari kalangan Bani Israel yang tinggal di wilayah selatan pun diasingkan ke Babel. Namun masa pembuangan itu tidak berlangsung selamanya. Sekitar pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia bangkit dan berhasil menaklukkan Babilonia. Di bawah kepemimpinan Raja Koresh yang terkenal toleran, orang-orang Bani Israel dibebaskan dan diperbolehkan pulang ke Yerusalem. Setibanya di tanah kelahiran mereka, Bani Israel segera membangun kembali tempat ibadah mereka, dan lahirlah Bait Suci kedua, yang menjadi simbol kebangkitan dan harapan baru bagi bangsa tersebut. Namun, kedamaian itu pun tak bertahan lama. Pada abad keempat sebelum Masehi, Alexander Agung dari Makedonia menaklukkan Kekaisaran Persia. Penaklukan ini menandai dimulainya era Helenistik di Yerusalem, di mana pengaruh budaya Yunani mulai meresap ke dalam kehidupan masyarakat lokal. Lalu memasuki abad pertama sebelum Masehi, Yerusalem kembali berganti penguasa. Kali ini, kota itu jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi, membuka babak baru dalam sejarahnya yang penuh gejolak. Di bawah kendali Romawi, Yerusalem tetap menjadi kota penting secara politik dan religius, namun juga menjadi titik awal dari berbagai pemberontakan dan tragedi di masa mendatang. Sekitar tahun 70 Masehi, Yerusalem kembali menghadapi tragedi besar. Pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus menyerbu kota ini sebagai balasan atas pemberontakan besar yang dilakukan sebagian kalangan Bani Israel. Dalam penyerangan itu, Bait Suci kedua, yang dibangun setelah masa pengasingan di Babilonia, dihancurkan. Kehancuran tersebut mengguncang kehidupan Bani Israel, dan ribuan dari mereka diusir dari tanah mereka, menyebar ke berbagai penjuru wilayah. Peristiwa ini menjadi awal dari masa panjang diaspora Bani Israel, sebuah fase yang sangat memengaruhi sejarah dan identitas mereka di kemudian hari. Beberapa abad kemudian, tepatnya pada abad keempat Masehi, arah sejarah Yerusalem kembali mengalami perubahan besar. Kaisar Konstantinus satu menetapkan agama Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Sejak saat itu, Yerusalem mulai dipenuhi dengan berbagai bangunan suci yang berkaitan dengan keyakinan umat Kristiani. Salah satu yang paling terkenal adalah Gereja Makam Kudus, yang dibangun di lokasi yang diyakini oleh umat Kristiani sebagai tempat penyaliban dan pemakaman Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Meskipun dalam pandangan Islam, Nabi Isa tidak disalib, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sempat jatuh ke tangan Kekaisaran Persia,
dominasi Romawi atas Yerusalem tetap berlangsung hingga abad ke-6. Namun pada tahun 638 Masehi, babak baru pun dimulai. Yerusalem ditaklukkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Penaklukan ini bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga menjadi titik penting dalam perjalanan spiritual umat Islam. Bagi umat Islam, bukit tempat berdirinya Bait Suci dikenal sebagai Al-Haram Al-Syarif, yang berarti tempat suci yang mulia. Sementara kota Yerusalem sendiri mulai disebut sebagai Bait Al-Maqdis dan kemudian populer dengan nama Al-Quds Al-Syarif atau Kota Suci yang Mulia. Meskipun penaklukan fisik baru terjadi di tahun 638 Masehi, keterkaitan umat Islam dengan Yerusalem dimulai jauh lebih awal. Pada tahun pertama Hijriah atau sekitar 623 Masehi, umat Muslim diperintahkan untuk menghadap ke Yerusalem saat melaksanakan sholat. Kota ini pun menjadi kiblat pertama dalam sejarah Islam, sebelum kemudian digantikan oleh Ka'bah di Mekah. Penaklukan Yerusalem oleh pasukan Muslim tidak disertai dengan pertumpahan darah besar. Khalifah Umar bin Khattab bahkan menandatangani perjanjian damai dengan Patriark Sophronius, pemimpin umat Kristen Yerusalem. Dalam perjanjian tersebut, Umar menjamin perlindungan atas seluruh tempat suci dan hak-hak penduduk Kristen. Tak hanya itu, umat Yahudi yang sebelumnya diusir oleh Romawi kini diizinkan kembali tinggal di kota suci tersebut, menjadikan Yerusalem rumah bagi 3 agama besar dunia: Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam sebuah kisah yang dihormati oleh tradisi Kristen Arab, diceritakan bahwa ketika Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi gereja Makam Kudus, salah satu tempat paling suci bagi umat Kristiani, beliau ditawari untuk melaksanakan sholat di dalam gereja. Namun dengan bijak Umar menolak tawaran itu, bukan karena tidak menghormati tempat tersebut, melainkan karena beliau khawatir bahwa di masa depan, tindakan itu bisa dijadikan alasan oleh umat Islam untuk mengubah gereja menjadi masjid. Sebagai gantinya, Umar memilih berdoa di luar gereja. Di lokasi itulah, Masjid Umar kemudian dibangun, berdiri hingga hari ini tepat di seberang pintu masuk gereja Makam Kudus, sebagai simbol toleransi dan keharmonisan antaragama. Namun, suasana damai itu tidak bertahan lama. Selama sekitar 400 tahun setelah penaklukan Islam, Yerusalem mengalami masa-masa suram. Kota suci ini menjadi rebutan di antara berbagai kekuatan Islam yang saling bersaing di wilayah tersebut. Pada tahun 1073 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Kekaisaran Seljuk, namun hanya bertahan selama 2 dekade sebelum dikalahkan oleh Kekhalifahan Fatimiyah pada tahun 1098 Masehi. Ketegangan terus meningkat dan menjelang kedatangan tentara salib dari Eropa, penguasa Fatimiyah mengambil langkah drastis, yaitu mengusir penduduk Kristen dari kota untuk mencegah mereka bekerja sama dengan pasukan salib yang sudah mendekat. Tak lama setelah itu, pada tahun 1099 Masehi, Yerusalem mengalami peristiwa kelam dalam sejarahnya. Tentara Perang Salib pertama mengepung kota dan berhasil merebutnya. Setelah berhasil masuk, mereka melakukan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk Muslim dan Yahudi yang meninggalkan luka mendalam dalam sejarah kota tersebut. Setelah penaklukan ini, Yerusalem dijadikan ibu kota kerajaan salib yang baru terbentuk, yang disebut Kerajaan Yerusalem. Pada tahun 1187, Yerusalem kembali berpindah tangan. Kali ini direbut oleh seorang pemimpin Muslim yang dikenal karena keberanian sekaligus kebijaksanaannya, yakni Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah berhasil mengalahkan pasukan salib dalam pertempuran Hattin, Salahuddin merebut Yerusalem dan membuka lembaran baru bagi kota suci ini. Tak seperti kekejaman yang terjadi saat Perang Salib pertama, Salahuddin justru memperlakukan penduduk kota dengan jauh lebih manusiawi. Kaum Yahudi dan Muslim yang sebelumnya terusir diperbolehkan kembali menetap di Yerusalem. Sementara itu, sekitar 60.000 orang Franka yang tinggal di kota sejak era Perang Salib
diizinkan keluar dari Yerusalem dengan syarat membayar tebusan. Penduduk Kristen Timur, seperti orang-orang Kristen Ortodoks, yang bukan bagian dari pasukan salib, diberikan kebebasan untuk tetap tinggal dan beribadah di wilayah mereka. Pada tahun 1229 Masehi, sejarah Yerusalem kembali mengalami perubahan. Melalui jalur diplomasi, Kaisar Romawi Suci, Frederick II, dan Sultan Al-Kamil dari dinasti Ayyubiyah di Mesir menandatangani sebuah perjanjian yang mengejutkan dunia pada saat itu. Dalam perjanjian tersebut, Yerusalem diserahkan secara damai kepada pihak Kristen. Ini merupakan hasil dari negosiasi antara kedua belah pihak yang menandai berakhirnya Perang Salib ke-6. Meskipun Yerusalem secara administratif berada di bawah kekuasaan Kristen, ada syarat penting dalam perjanjian tersebut. Tempat-tempat suci umat Islam di Yerusalem, seperti Masjid Al-Aqsa dan Qubbah Asy-Syahrah, tetap berada di bawah perlindungan dan kendali dinasti Ayyubiyah, yang berarti pengaruh Muslim di tempat-tempat suci tersebut tetap terjaga. Pada tahun 1244 Masehi, Yerusalem kembali mengalami kekacauan besar. Pasukan Khwarezmian, yang sebelumnya berasal dari wilayah yang kini dikenal sebagai Iran dan Asia Tengah, menyerbu kota tersebut. Pasukan ini dikenal karena kekejaman mereka dalam pertempuran. Ketika mereka memasuki Yerusalem, mereka melakukan pembantaian terhadap penduduk Kristen dan juga mengusir sebagian besar orang Yahudi dari kota suci itu. Namun, beberapa tahun kemudian, pada 1247 Masehi, pasukan dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Sultan As-Salih Ayyub berhasil mengalahkan pasukan Khwarezmian dan merebut kembali kontrol atas Yerusalem. Dengan kemenangan ini, Ayyubiyah mengembalikan kendali atas kota suci tersebut. Dari tahun 1260 hingga 1516 Masehi, Yerusalem berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Mamluk Mesir. Selama lebih dari 2 abad ini, kota ini relatif stabil, meskipun tetap menjadi tempat yang diperebutkan berbagai kekuatan besar. Namun pada tahun 1517 Masehi, Kekaisaran Ottoman, yang saat itu tengah menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah, mengambil alih Yerusalem dan memerintah kota ini selama sekitar 400 tahun lamanya. Era Ottoman berakhir pada tahun 1917, ketika pasukan Inggris merebut Yerusalem dari tangan Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama. 5 tahun kemudian, pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa secara resmi memberikan mandat kepada Inggris untuk mengelola wilayah Palestina, termasuk Yerusalem. Selama masa mandat Inggris, jumlah penduduk Yerusalem meningkat pesat, dari sekitar 52.000 orang pada tahun 1922 menjadi lebih dari 160.000 orang pada tahun 1948. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh imigrasi besar-besaran orang Yahudi ke wilayah tersebut. Menjelang akhir mandat, 2/3 penduduk Yerusalem adalah Yahudi, sedangkan sisanya terdiri dari warga Arab Muslim dan Kristen. Namun, saat jumlah penduduk Yahudi terus bertambah, hubungan mereka dengan warga Arab, baik Muslim maupun Kristen, semakin tegang. Ketegangan ini meledak dalam beberapa kerusuhan, termasuk yang besar terjadi pada tahun 1920 dan 1929, yang menimbulkan banyak korban dan rasa permusuhan yang mendalam. Situasi makin tidak stabil, hingga akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1947 mengusulkan rencana pembagian Palestina. Dalam rencana itu, wilayah Palestina akan dibagi menjadi negara Yahudi, negara Arab, dan Yerusalem akan menjadi wilayah internasional khusus, tidak dimiliki oleh kedua negara karena dianggap terlalu suci dan penting bagi banyak agama. Namun, rencana PBB tidak terwujud. Pada tahun 1948, setelah Inggris menarik diri dari wilayah Palestina, perang pun pecah dan Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Yerusalem, yang seharusnya tetap menjadi kota internasional di bawah administrasi PBB, akhirnya dianeksasi oleh Israel
dan dijadikan ibu kota negara tersebut. Tindakan ini bertentangan dengan rencana awal yang ingin Yerusalem menjadi kota terpisah di bawah pengelolaan internasional. Israel berhasil menguasai Yerusalem Barat, serta beberapa wilayah yang awalnya direncanakan menjadi bagian dari negara Arab. Setelah Perang tahun 1948, Yerusalem terbagi menjadi dua bagian. Yordania menguasai Yerusalem Timur dan tepi barat, sementara Yerusalem Barat berada di bawah kontrol Israel. Perang tersebut menyebabkan perpindahan penduduk Yahudi dan Arab dari kota ini, menciptakan perubahan besar dalam komposisi demografis Yerusalem. Dari tahun 1949 hingga 1967, Yerusalem Barat berfungsi sebagai ibu kota Israel, tetapi statusnya tidak diakui oleh komunitas internasional. Hal ini terjadi karena resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1947 yang menetapkan Yerusalem sebagai kota internasional. Pada tahun 1993, dalam perjanjian Oslo antara Israel dan Palestina, disepakati bahwa status Yerusalem akan ditentukan melalui negosiasi langsung antara kedua pihak. Beberapa poin penting dari perjanjian ini adalah: Palestina tidak diperbolehkan memiliki perwakilan resmi di Yerusalem sampai ada kesepakatan damai akhir. Namun, Palestina diizinkan membuka kantor perdagangan di Yerusalem Timur. Palestina menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan. Namun hingga kini Israel tetap mengelola seluruh kota tersebut. Sejarah politik Yerusalem sangat rumit. Tindakan Israel ini mengundang protes internasional. Banyak negara menolak klaim Israel atas Yerusalem dan menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Mereka menyerukan agar status Yerusalem ditentukan melalui negosiasi, sebagai bagian dari solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Pihak Palestina juga mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka yang akan datang. Selain itu, Bukit Bait Suci yang mencakup tempat-tempat suci seperti Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa terus menjadi sumber ketegangan. Tempat ini sangat penting bagi Muslim dan Yahudi, tetapi pengelolaannya sering menjadi perselisihan antara kedua kelompok. Sebagian besar komunitas internasional menganggap Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua, sebagai bagian dari wilayah Palestina yang diduduki. Meskipun demikian, tidak ada bagian dari Yerusalem, baik barat maupun timur, yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Israel atau negara Palestina. Rencana pembagian yang diusulkan oleh PBB pada tahun 1947 mencatatkan Yerusalem sebagai kota internasional di bawah pengelolaan PBB. Sebagian besar negara menganggap status hukum Yerusalem berasal dari rencana ini dan menolak untuk mengakui kedaulatan Israel atas kota tersebut. Hingga kini, Yerusalem masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam konflik kedua belah pihak. Harapan akan perdamaian tetap ada, namun tantangannya masih besar. Semoga suatu saat kota suci ini bisa menjadi simbol kedamaian bagi seluruh umat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.